Halo Sobat Sehat, RS Fatmawati. Kita berjumpa lagi dalam podcast RS Fatmawati, Talk the Talk. Nah, kali ini kita akan bincang-bincang dengan para penyintas stroke yang juga pernah dirawat di RS Fatmawati. Kita simak berikut ini. Halo Bapak-Bapak sekalian, terima kasih atas kedatangannya di studio podcast Rumah Sakit Fatmawati pada kesempatan kali ini. Mungkin untuk lebih mengenal Bapak-Bapak sekalian mungkin boleh memperkenalkan diri Pak. Mulai dari Pak Priyono mungkin, silakan Pak. Halo Sobat Sehat, nama saya Priyono Wisabto. Stroke di tahun berapa nih Pak? Saya stroke 2 kali, stroke pertama 2020 sebelah kiri dan stroke kedua 2022 sebelah kanan. Keduanya penyumbatan, Dok. Oke, baik, terima kasih. Mungkin dari Bapak silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bambang Sakti, stroker dari Bogor. Saya kena stroke pertama tahun 2016, kemudian yang kedua tahun 2021. 2021. Iya. Semuanya sumbatan ya Pak? Ya, semuanya sumbatan, Pak. Sumbatan. Baik, terima kasih Pak Sakti. Boleh monggo memperkenalkan diri. Halo Sobat Sehat, saya Suwaka, asalnya dari Bogor. Kena serangan pertama tanggal 23 Desember 2021. Serangan kedua 11 Januari 2022, hanya berjarak 18 hari. 18 hari. Iya. Waduh, ya. Baik, Pak. Sekarang kita ke Pak Yudi. Monggo, Pak Yudi. Halo Sobat Sehat semua, saya Yudi Pratomo. Saya kena serangan stroke pertama itu bulan November tahun 2021. Kebetulan ada penyempitan di pembuluh darah otak sebelah kanan dan gejala hanya pelo. Lalu yang kedua itu ketika istri saya menyadari omongan saya tidak nyambung. Nah, waktu itu hanya cuman mau kontrol biasa, tapi itu dianggap serangan kedua sehingga saya harus dirawat kembali. Ya, terima kasih Pak Yudi. Terakhir nih ada Pak Sujatmiko. Silahkan Pak Sujatmiko. Halo, selamat siang. Saya Pak Sujatmiko, kemudian kena stroke tanggal 22 Maret ya Bu. 22 Maret di beberapa saat di situ hampir ke berapa tahun semua masuk komunisasi 22 sampai 30 mulai Maret dulu usia yang ada di situ. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Sujatmiko. Nah, kita ini berkumpul ini kali ini dalam rangka menghayati ataupun memperingati nih Hari Stroke Sedunia. Nah, Bapak sekalian ini yang kebetulan penyintas, boleh dibilang penyintas stroke ya untuk segmen kali ini, bisa nggak menceritakan tantangannya nih setelah kira-kira berapa tahun ya? Pak Priyono tadi 2 kali, rata-rata ini bapak-bapak juga 2 kali. Kira-kira tantangannya apa sih gitu? Beda nggak antara kena pertama kali dengan yang kedua kali? Dari siapa dulu nih? Mungkin dari Pak Swaka dulu, silakan. Yang boleh saya berbagi pengalaman waktu serangan pertama stroke-nya, setelah pulang dari rumah sakit relatif saya udah bisa belajar jalan, bisa ngangkat berjemur gitu. Nah, karena saya pemahaman stroke-nya masih nol gitu. Oh, sakit stroke kayak sakit biasa gitu. Oh, setelah dirawat saya bisa beraktivitas supaya target saya, kebetulan saya salesman gitu. Waktu itu berpikir supaya bisa kerja bulan depan, pemulihannya harus dipercepat oleh diri sendiri memakai target. Saya berlatih, latihan olahraga sampai gak memperhitungkan kapasitas tubuh saya.
Ya, jadi tubuh saya kecapean sampai gobios ya, keringat di sana sini. Nah, begitu udah latihan di tempat tidur ternyata lemas. Nah, 18 hari kemudian Iya. itu ya Pak ya. begitu itu saya berpikirnya masih stroke kayak kemarin juga bisa sembuh. Ternyata berbeda gitu, serangan ke satu kedua ke tidak bisa berdiri, tidak bisa dari tempat tidur, gak bisa apa-apa. Ngomong juga bahkan waktu itu saya merasa sudah jelas ke istri saya, ke anak saya, tetapi beda penangkapan mereka. Itu ngomong apa gak ditangkap. Dari situ saya baru sadar ternyata stroke itu gak bisa disamakan serangan pertama sama kedua gitu. Nah, yang saya pahami itu jangan membanding-bandingkan kepulihannya antara penyintas stroke yang satu dengan yang lain. Tapi ukur saja diri sendiri. Apa yang dirasakan, sekarang masih melakukan terapi ke dokter, kunjungan rutin, dimonitor. Dahulu udah gak bisa, kemajuannya apa gitu dok. Nah itu penting saya rasakan. Kalau dirasakan masih sama seperti dulu, yang merasakan kita sendiri. Oh ternyata beda. Saya berusaha membuat memori dari tahun ke tahun. Oh ini perkembangannya, yang dahulu tidak bisa sekarang udah bisa gitu pengalaman saya dok. Iya, terima kasih banyak Pak Suaka. Sekarang apa nih yang masih lemah? Kanan ya, tangan kanan ya. Kayak gini sekarang udah bisa ngangkat ya, udah bisa ngangkat. Kan kalau dulu jangankan ngangkat gini, ngangkat sebatas gini aja udah berat. Nah, sama tapi bicara ya masih cadel juga ya Pak ya. Sedikit ya. Masih pelok lah. Kalau, Kan. Siap, terima Harus kasih Pak Suaka ya. Kemudian berikutnya siapa nih? Pak Priyono dulu mungkin. Tantangannya mungkin. Kebetulan untuk pengalaman saya dok, tantangan terbesar itu sebenarnya dari diri sendiri begitu. Jadi serangan stroke ke-1 bahkan kedua ya itu sangat menjatuhkan mental saya dok. Yang kebetulan notabene saya pelatih olahraga. Jadi itu sangat memukul sekali dok. Masa pelatih olahraga kena stroke. Dan saya ngambil positifnya bahwa ini adalah satu batas kemampuan manusia yang sudah ditetapkan oleh Yang Maha Kuasa gitu. Dan ini juga jadi pengalaman pembelajaran hidup gitu dok ya. Khususnya kepada murid-murid saya juga supaya berhati-hati. Walaupun kita sudah olahraga seminggu 2 kali bahkan 3 kali, itu tetap hati-hati, waspada, khususnya mengenai pola hidup dan pola istirahat seperti itu dok. Jadi ya itu yang sangat terberat bagi saya, merupakan pukulan kuat gitu dok ya. Ya seperti itu kira-kira demikian. Baik, terima kasih Pak Priyono. Adakah Bapak sekalian yang merasakan bahwa tantangan atau akibat stroke ini menjadi tantangan di bidang yang lain, misalnya keluarga, sosial, atau ekonomi? Mungkin Pak Sakti atau Pak Yudi, silakan Pak Yudi. Iya, jadi kebetulan kan saya kegiatan sehari-hari pengurus lingkungan sebagai ketua RT, juga sebagai pengatur utama RW zaman dulu. Nah, ketika kena stroke pertama itu, saya merasakan perubahan di lingkungan, melihat saya itu pasti beda. Karena mereka menganggap kemampuan saya sudah mulai berkurang. Walaupun mereka biasa-biasa saja, cuman saya merasa sayanya yang jadi rendah diri, walaupun mereka biasa saja, gitu loh. Nah,
itu prosesnya agak lama, saya mengembalikan kepercayaan diri saya agak lama. Jadi kebetulan ada nasihat, jalanin aja dulu, nanti semua ada jalannya sendiri. Betul. Nah, jadi memang saya bertahap mulai berkecimpung lagi pelan-pelan. Nah, itu memang tantangan terberat dari para stroker itu yang paling berat. Kebetulan juga istri orangnya Aktif ya Pak ya? aktif, dan dia kebetulan mudah cemas, Dok. Jadi kebetulan kalau di psikiater tuh dia kecemasan berlebihan. Nah, punya suami penderita stroke yang notaben, jadi saya juga lucunya kata teman-teman saya, lu kayak kembali kayak zaman dulu, balik nakal lagi. Ya yang penting hati senang, saya bilang gitu. Nah, istri yang kadang jadinya kan bertolak belakang gitu. Istri senangnya semuanya sesuai dengan aturan, saya kembali lagi semua ya udah kita jalani biasa aja, yang penting selesai udah. Tuh, jadi memang kehidupan berubah 180 derajat. Oke, baik. Pak Sakti ada cerita tersendiri mungkin, silahkan. Ya, kalau saya secara pribadi akibat dari stroke ini sangat-sangat kompleks untuk saya ya, Dok. Jadi seperti hidup segan, mati tidak mau, gitu loh. Jadi di aspek mental saya jelas sudah drop karena keterbatasan gerak. Secara fisik sudah tidak normal lagi. Kemudian secara ekonomi, yang tadinya saya seorang aktif pekerja sudah tidak bisa menghasilkan pendapatan. Ini diantaranya tantangan terberat. Kalau untuk saya pahami itu seperti itu. Jadi semua lini itu merasa bahwa dalam posisi drop, ada di bawah, seperti itu, Dok. Tapi dukungan keluarga gimana Pak? Ya, secara hanya keluarga, pada saat itu hanya keluarga yang mau mengerti bahwa sakit ini bukan dibuat oleh seseorang, bukan dibuat oleh diri sendiri, bahwa sakit adalah suatu qadarullah yang harus kita terima, yang harus kita sadari, kita sabari, kan begitu. Luar biasa. Pak Sujatmiko punya sesuatu buat diceritakan kira-kira? Kalau sebelum saya cuma cuti gitu ya, nggak cuma isinya gitu aja. Sebenarnya saya semua banyak halangannya dari sesuatu itu. Saya mulai ganti pelajaran, mulai dari situ. Saya nggak pernah sakit apa-apa, nggak pernah. Saya pernah ngasain bedain antara sakit biasa dan sakit ini. Saya langsung dari pensiun, dah ini ngapain ganggu orang, gak usah sekolah. Dia yang paling ini. Nah, dengan gitu. Maka dari itu setelah semuanya ke keadaan badan saya dari badan saya dulu berat 90, 95, sekarang 9 lagi. Malah saya untuk cerita terus ada teman saya, ada yang baik, ada yang ini. Jadi gitu aja loh. Iya. Baik, jadi lebih ke arah mental ya Pak ya, psikologis ya. Mungkin juga itu pasti dirasakan oleh semua stroker ataupun penyintas stroke lain. Tapi hikmahnya Bapak selamat melewati itu Pak. Tinggal gejala sisa nih namanya nih. Nah, kita memang harus semangat. Nah, itu mungkin pentingnya kita bergabung dengan komunitas yang seperti ini ya Pak. Fatmawati Stroke Club gitu ya. Ya, berikutnya mungkin kita akan cerita nih. Kira-kira tadi ada beberapa sih sudah terlampaui ya, bahwa hikmah dari semua ini atau kira-kira kepada para penyintas stroke lain, pada stroker lain atau mungkin yang baru terkena stroke nih.
kan sedang dalam kondisi yang bapak-bapak semua pernah alami nih, kira-kira 1 minggu setelah stroke atau pada saat dokter menyampaikan bapak terkena stroke. Nah, hingga pada saat ini, kira-kira apa yang pesan yang bisa disampaikan kepada bapak ibu di luar yang baru saja mengalami stroke? Mulai dari Pak Priyono dulu mungkin. Pesan saya berdasarkan pengalaman pribadi, khususnya jangka waktu saat pasca stroke pertama itu 1-3 bulan itu mental jatuh, Dok. Yang saya rasakan seperti itu. Nah, untuk itu pengalaman yang sudah ada ini untuk para sobat sehat yang ada di luar sana yang sedang mengalami pembelajaran tentang stroke ini, ya jangan sampai mentalnya jatuh selamanya. Jadi kita harus punya target, paling tidak bulan keempat kita harus bangkit, atau bulan kedua harus kita bangkit. Karena motivasi yang paling besar itu ada secara internal loh, betul, diri sendiri. Jadi itu yang paling utama. Dari yang lain mungkin apa pesan yang terpenting yang harus dijalani ataupun dialami oleh Bapak Ibu di rumah yang sedang mengalami stroke? Mungkin saya, Dok. Ya, silakan. Kalau saya, sebagaimana kita ketahui bersama dan mungkin istilahnya pada umumnya stroker itu mengalami kemunduran fisiknya, kemunduran ekonominya, mentalnya, bahkan spiritualnya. Tapi satu kata kunci untuk menjawab itu semua itu adalah silaturahmi. Kita sering-sering bersilaturahmi dengan tetangga, dengan teman, dan kita berkomunitas. Ini bertujuan juga untuk silaturahmi. Karena silaturahmi ini akan menjawab tantangan kita yang sedang kita alami. Fisik kita dengan silaturahmi, dengan sendirinya akan terlatih. Ekonomi kita akan bangkit dengan kita berteman. Insya Allah dengan kita berteman, kita saling memberikan pengetahuan, saling memberikan semangat terutama ya. Dan itu secara mental pun akan timbul kembali. Jadi kata kuncinya tetap silaturahmi. Kita berkomunitas, berteman, bersahabat. Insya Allah kita sama-sama menjemput pulih dari semua tantangan-tantangan yang kita hadapi sekarang. Amin. Itu saya. Ada lagi mungkin dari Pak Yudi, Pak Swaka, silahkan. Cukup lengkap tadi dari Pak Priyono, dari Pak Sakti, tetapi saya akan melihat dari sisi lain kepada penyintas stroke semua. Saya berbagi, menjemput kepulihan itu banyak jalan. Nah, dan yang dipijat atau memakai akupuntur, pakai bekam, itu istilahnya mencari kepulihan. Tapi yang saya ingat kalau pesan itu, saya sampai sekarang juga masih konsultasi medis tiap bulan ke dokter saraf, dari dokter saraf direkomendasi ke dokter rehab medik, ke fisioterapi. Itu saya jalankan, padahal usia stroke saya sudah menjelang 3 tahun. Tapi harus sabar. Ada tetangga, buat apa pergi ke fisioterapi hanya dilatih tangan gini nih, gak ada kemajuan. Tapi dia memberikan pemahaman gitu, saya tutup telinga. Yang penting saya datang ke rumah sakit sesuai anjuran dokter. Itu yang merasakan bisa perkembangannya saya sendiri. Nah, kepada penyintas stroke jangan abaikan, kalau pesan saya jangan abaikan pergi ke dokter saraf, ke rehab medik. Itu dia memberikan arahan
itu sebagai salah satu jalan yang saya rasakan supaya konsisten berusaha mencari kepulihan. Adapun jalan lain diambil, silahkan, itu sebagai alternatif gitu. Itu saja saya. Terima kasih Pak Suaka. Pak Yudi ada? Singkat, padat. Jadi kembali lagi yang saya alami itu, kalau saya diam di tempat tidak akan ada hasilnya. Kalau bergerak kita nggak tahu hasilnya suatu ketika. Jadi Mendingan bergerak ya. mending bergerak. Dan memang seperti Pak Soka bilang, seperti saya dulu merasa sudah nyaman, enak, nggak kontrol sama sekali. Tahu-tahu serangan kedua, yaitu yang kadang kita nggak tahu serangan kedua itu kapan datangnya. Nah, juga masalah perkembangan itu nantinya akan datang dengan sendirinya, gitu loh. Masalah ekonomi juga datang dengan sendirinya. Saya ngalamin sekarang ini. Lakukan aja ya. Lakukan aja, bergerak aja. Masalah takdir urusan belakang, gitu loh. Jadi yang penting ya memang saya ngakuin sekarang, kalau saya nggak minum obat pasti ada rasa yang nggak enak di badan saya. Itu aja yang saya patok sekarang. Jadi tiap hari saya terus rutinin minum obat. Iya, terima kasih. Iya. Nah, ini kita kan tergabung dalam Fatmawati Stroke Club nih. Nah, kebetulan koordinatornya nih Pak Priyono. Kira-kira apa sih kegiatan-kegiatan dari Fatmawati Stroke Club ini? Mungkin ada di luaran sana yang ingin tahu, aduh saya ingin nih bergabung di komunitas, seperti tadi ada dari bapak-bapak sekalian menyampaikan baiknya bersilaturahmi. Kira-kira apa nih manfaatnya kalau Bapak Ibu di rumah yang terkena stroke ini bergabung di Fatmawati Stroke Club? Yang pertama manfaatnya untuk bergabung di kita, Dok. Yang pertama tentunya akan mendapatkan wawasan baru, Dok. Seperti saya dulu, saya nganggap keluar rumah itu malu. Yang paling utama malu. Apalagi mohon maaf, notabene pelatih olahraga gitu, Dok. Masa pelatih olahraga pakai tongkat gitu. Jalannya ngesot gitu ya. Ya itu yang sangat utama. Jadi kita keluar, jadi mencari wawasan baru, minimal itu, Dok. Yang kedua, Pak, setelah kita dapat wawasan tentunya akan berkembang menjadi pengetahuan tentang kondisi kita sendiri, Dok. Sampai mana, batas mana kemampuan tubuh yang kita alami sendiri. Jadi kita tahu di situ. Dan yang ketiga, paling tidak kita bisa berorganisasi ya, Dok. Sebagai komunitas stroke, ya tentunya yang seperti tadi saya bilang, kita dasarnya itu adalah makhluk sosial ya, Dok, yang harus bersosialisasi. Saya kira demikian, Dok. Ya, baik, terima kasih. Ya, jadi Sobat Sehat, setelah kita tadi mendengarkan, kita mungkin bisa rangkum bahwa apabila kita sudah kena stroke, jangan lupa tetap semangat, jangan lupa menjalin tali silaturahmi, terutama dengan teman-teman mungkin yang pernah mengalami stroke juga. Dan bagi Bapak Ibu yang belum terkena stroke, jaga faktor resiko, hipertensi, gula, kolesterol, kurang olahraga dan sebagainya. Dan apabila Bapak Ibu yang gak minta-minta, tapi apabila terkena stroke, kami di Fatmawati telah siap dengan program Code Stroke yang akan menanggulangi masalah stroke di fase akut atau fase hiperakut, sehingga membatasi kecacatan. Dan apabila Bapak Ibu sudah mengalami stroke, boleh bergabung di Fatmawati Stroke Club. Fatmawati Stroke Club, berbagi kekuatan, pulih bersama.